Shalom, puji Tuhan kita telah menjalani kehidupan tahun ini sampai pada minggu keempat di bulan Januari tahun yang baru. Penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan, kasih setianya selalu baru tiap pagi. Jemaat Tuhan, keluarga yang utuh di dalam kebudayaan Timur Tengah itu selalu identik dengan kehadiran anak laki-laki yang akan menjadi pewaris dalam keturunannya, dan bukan hanya harta tetapi juga otoritas di dalam keluarga. Itulah sebabnya perempuan-perempuan yang terikat pernikahan tetapi belum memiliki anak tidak begitu dihargai keberadaannya dan cenderung untuk diabaikan di dalam budaya mereka. Istilah mandul atau tidak memiliki anak tidak hanya sekedar menggambarkan kondisi rahim yang tidak dapat dibuahi di dalam tradisi mereka, tetapi lebih kepada sarkasme sosial masyarakat kuno untuk mendiskreditkan atau melecehkan para perempuan tersebut. Anak menjadi kebanggaan bagi keluarga besar, dan di dalam masyarakat Arab juga misalnya dikenal istilah bin yang artinya anak dari, dan konsep ini menunjukkan betapa berharganya sebuah keluarga yang memiliki keturunan. Konsep serupa juga muncul dalam budaya Ibrani, Bapak Ibu. Misalnya dengan menggunakan istilah ben, ya. Dan konsep ini menunjukkan identitas dari garis keturunan yang dibawa langsung oleh anak yang lahir dalam sebuah keluarga. Maka tidak mengherankan seorang ayah akan mempersiapkan anak laki-lakinya bukan hanya sebagai pembawa keturunan, tetapi juga meneruskan keberadaan dari sebuah garis keturunan. Jemaat yang diberkati Tuhan, dan konsep ini sangat kuat mendasari kehidupan perkawinan dalam keluarga-keluarga di Ibrani, sebagaimana yang digambarkan di dalam Perjanjian Lama. Terlebih jika dikaitkan dengan mandat Allah untuk beranak cucu, berkembang biak dan memenuhi bumi di dalam Kejadian 1 pada ayat yang ke-28. Dan menurut Perdui bahwa tidak mengherankan jika melahirkan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting di dalam keluarga. Reproduksi itu adalah sangat penting bagi keluarga-keluarga Kristen di sana, dan perempuan memainkan peranan penting untuk memenuhi maksud dan mandat Allah tersebut. Berdasarkan hal ini, jemaat Tuhan, muncul masalah ketika seorang istri yang sah tidak bisa melahirkan atau tidak dapat melahirkan anak bagi suaminya. Di satu sisi harta dan semua warisan akan jatuh ke tanah orang lain. Tapi dalam tradisi Yahudi di sisi lain, dan ini yang paling penting, dijelaskan oleh salah seorang teolog pakar namanya. Dia bilang bahwa masyarakat pada masa itu akan memandang rendah perempuan tersebut dan melimpahkan semua penyebab dari persoalan ini kepada perempuan itu, kepada istri itu. Dan bagi mereka, perempuan yang tidak melahirkan dianggap sebagai sebuah kutukan Allah. Dan orang yang seperti ini akan mengalami tekanan yang luar biasa, baik dari masyarakat di sekitarnya maupun secara psikologis. Dia merasakan bahwa dia tidak berarti, dia tidak memiliki sesuatu yang berharga bagi suaminya ataupun bagi keturunan keluarga besar. Jemaat yang diberkati Tuhan,
Itulah sebabnya dalam kebiasaan di timur masa itu, istri sah akan memberikan budak kepada suaminya untuk melahirkan seorang anak. Tujuan daripada tindakan ini adalah dengan menghadirkan budak sebagai ibu pengganti di dalam keluarga besar, sehingga akan lahir seorang anak atau keturunan yang bisa membela kepentingan istri yang tidak dapat memberikan keturunan. Dan anak-anak yang dilahirkan oleh para ibu pengganti itu ditunjuk sebagai anak kandung dari istri sah. Jemaat yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada masa perjanjian lama, budak perempuan itu dipandang atau dianggap sebagai properti, sebagai barang, sebagai perpanjangan tangan dari istri sah yang berkuasa atasnya. Nah, menariknya, di dalam keluarga besar, kedudukan sosial dan peran dari istri sah ini memang tidak bisa diganggu gugat. Istri tetap istri, ya. Konflik seperti inilah yang kemudian membingkai narasi di dalam Kejadian 16 pada ayat 1 hingga ayat yang ke-16 menyangkut Abraham dan Sarah dan Hagar. Jemaat yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam teks ini diceritakan bagaimana Abraham kemudian mendengarkan perkataan Sarah. Abraham mendukung usulan istrinya ketika Sarai merindukan keturunan dengan menghadirkan seorang ibu pengganti sebagai salah satu solusi akhir untuk menyelesaikan persoalan di dalam keluarga. Abraham mengambil Hagar dalam status sebagai budak dengan tujuan adalah untuk memberikan anak bagi Sarai. Dan pernikahan kedua ini bukan pernikahan resmi sebagaimana adat kebiasaan di masa itu. Hagar hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki kepada Abraham yang diberikan nama Ismail. Dan konflik dalam rumah tangga mulai terjadi di titik ini. Posisi Sarai sebagai istri sah terancam secara domestik karena perilaku sifat peranggai dari Hagar yang berubah. Sang gundik memandang rendah akan nyonyanya di dalam ayat 4. Dan dia terlihat berjuang untuk mendapatkan status yang lebih tinggi di hadapan Abraham dan Sarai. Pertikaian ini berlangsung terbuka dan terang-terangan antara Sarah dan gundiknya. Ujungnya adalah Sarai menindas Hagar dan menetapkan seluruh hal kepemilikannya kepada dirinya sendiri dan bukan kepada Hagar dan anaknya. Dia menerapkan otoritasnya yang luar biasa kepada perempuan itu. Dan dalam status sebagai budak, Sarah mau melakukan apa saja dan dia bisa melakukan apapun kepada Hagar. Sarah mendesak Abraham untuk mengambil tindakan. Dalam teks ini dikatakan, karena penghinaan yang kuderita adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, dia memandang rendah terhadap aku. Tuhan kiranya akan menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abraham kepada Sarai di dalam ayat 6, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apapun yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga dia melarikan diri. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita tahu bersama bahwa sebelum Abraham dan Sarai memiliki keturunan sendiri, Allah sudah mendahului dengan menubuatkan melalui janjinya bahwa mereka akan memperoleh keturunan. Ya. Dalam beberapa tempat yang lain berulang-ulang Allah berjanji kepada Abraham bahwa mereka akan memperoleh keturunan, dan yang dibutuhkan
dibutuhkan Allah sebetulnya adalah kesediaan Abram untuk melihat semua janji itu di dalam maksud dan rencana Allah, ya. Yang dibutuhkan Allah kepada Abram adalah untuk melihat janji itu di dalam waktunya, bukan waktu Abram. Yang Allah butuhkan kepada Abram adalah percaya bahwa apa yang diperkatakannya itu adalah benar. Yang Allah butuhkan kepada Abram untuk mempercayai semua perkataannya sebagai kebenaran. Harusnya Abram tidaklah meragukan apa yang diperkatakan Allah, ya. Harusnya dia meyakini bahwa yang diperkataannya adalah benar adanya. Yang diperkatakan Allah adalah pasti. Karena perkataan Allah itu tidak pernah salah, bersifat kekal, dan tidak bisa diintervensi, diatur oleh manusia demi kepentingan apapun. Sebab itu harusnya dalam menghadapi situasi dan masalah seperti itu, Abram tetap taat untuk melakukan yang diperkatakan Allah sebagai bukti dari imannya bahwa Tuhan Allah tidak pernah salah merancangkan kehidupan yang baik bagi orang-orang yang taat dan setia. Tuhan tidak pernah salah memberikan berkat kepada orang-orang yang dengar-dengaran kepada firman-Nya. Tuhan tidak juga pernah salah untuk menjamin kehidupan setiap orang yang percaya. Tuhan tidak pernah salah untuk menjawab segala doa dan pergumulan umat dalam waktu dan rancangannya. Hal pertama yang kita pelajari dalam cerita tentang Abram dan Sarah adalah manusia tergesa-gesa untuk mengambil keputusan demi kepentingan dirinya dan kepentingan bagi kehidupannya. Bukannya bertahan di dalam janji Allah dan percaya, justru Abram menerima kesepakatan istrinya untuk menggenapi janji itu. Dan terlihat bahwa indera dan akal sehat Abram itu berjalan mendahului imannya, bahwa dengan mengambil Hagar sebagai istri perjanjiannya dengan Allah itu tergenapi. Tawaran yang diusulkan Sarah adalah memang pertimbangan yang sangat masuk akal dan sesuai dengan konteks budaya Timur Tengah. Namun cara yang ditempuh Abram dan Sarah bukanlah cara yang dikehendaki oleh Allah. Itulah sebabnya muncul istilah anak perjanjian dan anak kedagingan. Janji Tuhan kepada Abram dan Sarah itu tentang keturunan adalah anak perjanjian, bukan anak yang diperanakan di dalam kedagingan. Karena itu seharusnya Abram lebih memilih menaati Tuhan daripada mendengarkan Sarah. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita lihat level iman Abraham dalam cerita ini memang belum tiba pada titik puncak yang menjadi keinginan Allah. Standar iman tersebut baru dicapai Abram ketika di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 18 melalui perintah Tuhan untuk mempersembahkan Ishak sebagai anak perjanjian untuk menjadi korban bakaran. Dan tanpa menunda, tanpa ragu-ragu, ya, Abram membawa Ishak menuju altar pengorbanan dari Berseba ke Gunung Moria. Dalam perjalanan yang sejauh 300 km, Abram setia taat untuk dengarkan perkataan Tuhan itu. Nah, disitulah buah dari ketaatannya adalah berkat. Ya, disitulah terlihat bagaimana iman Abram kepada Allah. Ya, karena itulah buah dari ketaatannya ini adalah berkat Tuhan.
Karena engkau telah membuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Di dalam Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh sebab keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Teks itu melanjutkan, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jadi ketika Abraham mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, disitulah berkat Tuhan. Siapa yang mau dapat berkat tahun ini harus dengar firman Tuhan dan melakukannya. Dalam bahasa teologi dia disebut dengan coram Deo. Coram Deo ini artinya kita berhadap-hadapan dengan Tuhan, dan siapa yang berhadapan muka dengan Tuhan, disitulah berkat Tuhan bersinar atasnya. Bapak Ibu, tahukah kita apa penderitaan dan kesakitan yang terdalam yang dialami oleh Yesus? Bukan ketika Petrus menyangkalinya, Bapak Ibu. Bukan juga ketika Yudas menjual dia, bukan. Bukan ketika dia dicambuk, dirajam, dihina, bukan itu. Yang jauh menyedihkan Yesus, ketika disalib dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Kita membayangkan seperti itulah dia terpaku di kayu salib, dan Bapa di sorga melihat dia memalingkan muka daripadanya. Bukan karena Yesus, tapi dosa yang dia tanggung itu menjijikkan di hadapan Allah. Dan itu cara, kalau kita membaca cara orang tua marah, kita akan merasa terhina ketika orang lain memalingkan muka dari kita. Lain halnya kalau Bapa berhadapan muka dengan kita, disitulah kita akan mendapatkan berkat. Itulah yang disebut dengan coram Deo. Bayangkan Bapak Ibu, kalau di depan kita ini ada Tuhan dan wajahnya kita berhadapan dengan Dia 1 kali 24 jam, 7 kali dalam seminggu, ya, 12 bulan dalam setahun dan seterusnya. Di situ akan terpancar terus sinarnya, berkatnya. Tapi kalau kita sedang berhadapan dengannya, lalu di sini ada hal yang lain yang akan membuat kita sembunyi-sembunyi dengan Tuhan, akan membuat kita seperti main petak umpet dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah mendapatkan sinar coram Deo itu. Kita tidak akan pernah mendapatkan berkat kalau ada sesuatu yang menghalangi kita ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Satu-satunya cara adalah singkirkan hal yang lain supaya berkat Tuhan itu mengalir atas kita. Silahkan masing-masing kita mengevaluasi diri. Apa yang harus kita singkirkan dari hadapan kita ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Jemaat yang diberkati dalam Tuhan, kalau mau dapat berkat, singkirkan sesuatu yang menghalangi sinar wajah Allah yang akan bersinar dan memberkati hidup kita. CCTV yang paling canggih, yang tidak secanggih ya di dalam dunia ini adalah tidak akan pernah bisa melebihi mata Allah yang akan terus mencari kita, menatap kita, ya. Bagaimanapun keadaan kita, Tuhan tetap akan mencari dan menatap kita. Bagaimanapun situasi kehidupan kita, Tuhan akan tetap menyertai kita. Keluarga kita memang tidak sempurna. Selalu ada pergumulan, namun ada Tuhan yang senantiasa melengkapi dan memberikan jawaban dalam segala pergumulan itu. Sabar dalam menanti dan menunggu waktu Tuhan. Jangan cepat mengambil keputusan jalan pintas yang kita buat dengan menentukan sendiri jalan keluarnya tanpa melibatkan Tuhan. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Yang ketiga,
Jangan merendahkan orang lain dan jangan melukai hati orang lain dengan segala perkataan dan perbuatan kita. Teks ini mengajarkan kita untuk memanusiakan orang lain seperti diri kita sendiri sebagaimana hukum Tuhan tadi. Jangan melukainya dan juga jangan menciderai kemanusiaannya. Sebab itu semua tidak mendatangkan berkat bagi kehidupan di masa depan. Yang keempat, memang besarnya keinginan akan sesuatu yang tidak dapat membendung kerap kali membuat kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa sehingga tidak memperhitungkan risiko yang harus ditanggung di masa yang akan datang. Akibat dari timbul keputusan yang tergesa-gesa seringkali menyebabkan sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Celakanya, untuk menutupi keputusan kita yang keliru, tidak jarang kita mencari kambing hitam daripada berani mengakui kesalahan atas segala keputusan kita. Kejadian yang demikian juga dialami oleh keluarga Abram di masa tuanya. Ketika keinginan besar untuk mendapatkan anak memunculkan pikiran dalam diri Sarah agar memberikan Hagar kepada Abram sebagai sarana untuk mendapatkan anak. Benar bahwa rencana Sarai itu dikatakan berhasil karena Hagar mengandung anak dari Abram. Tetapi semua hal ini sangat-sangat di luar rancangan dan kehendak Tuhan. Sarai merasa terhina oleh sikap Hagar. Sarai justru meminta pertanggungjawaban kepada Abram atas perilaku Hagar dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh hambanya itu sungguh-sungguh tidak lepas dari tanggung jawab Abram. Padahal seharusnya justru dia yang harus bertanggung jawab. Dia melimpahkan kesalahan itu kepada orang lain. Dan inilah sebuah kegagalan yang kita temui di dalam teks ini. Jemaat Tuhan, hal yang lain di akhir dari cerita ini adalah Tuhan punya rencana yang luar biasa juga kepada Sarai. Ya. Sarai mendapatkan berkat keturunan dan keturunan itu semakin hari semakin banyak dan membentuk sebuah bangsa yang diberkati. Dan Allah Hagai mengakuinya dengan mengatakan, "Engkaulah El Roi, bukankah kamu akan terus melihatku dan tetap melihat aku? Aku tetap melihatmu dan engkau tetap melihatku." Pengakuan Hagar di akhir cerita ini memberikan bagi kita semua semangat, kekuatan dan pengharapan. Kalau Tuhan lihat kita, kita juga harus lihat Tuhan. Kita mengakui Tuhan adalah El Roi di sepanjang tahun 2024 ini. Tuhan adalah El Roi untuk kehidupan kita dan segala pergumulan yang kita hadapi. Tuhan El Roi dalam seluruh rancangan dan juga rencana-rencana hidup kita di tahun ini. Tuhan El Roi dan Coram Deo itu akan menyertai kita kini dan selama-lamanya. Amin.